Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Arni Karina, dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurfanovita dengan NIM 250301020084 dari kelas AK 703. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penjelasan jawaban atas soal UAS yang telah Ibu berikan melalui slide PowerPoint berikut ini. Saya akan menguraikan langkah-langkah pengerjaannya secara sistematis. Mari kita langsung menuju ke pembahasan soalnya. Soal UAS akuntansi keuangan lanjutan 2 terdiri dari 3 soal. Soal yang pertama yaitu pencatatan investasi partner baru dalam kasus revaluasi dan juga non-revaluasi. Soal kedua yaitu laporan likuidasi persekutuan dalam kasus insolvensi partner. Soal yang ketiga yaitu kertas kerja dan jadwal pelaporan segmen. Soal pertama terkait dengan pencatatan investasi partner baru dalam kasus revaluasi dan non-revaluasi. Di soal diketahui bahwa Mortin dan Oscar setuju untuk menerima tren ke dalam persekutuan atau partnership untuk kepemilikan saham atau bunga sebesar 1/3. Tren menginvestasikan uang tunai sebesar $95.000 dan sebuah bangunan yang akan digunakan dalam bisnis dengan nilai bagi tren sebesar $100.000 dan nilai wajar atau fair value sebesar $120.000. Persekutuan Mortin dan Oscar sedang dibubarkan atau secara teknis untuk membentuk yang baru, serta aset dan ekuitas pada nilai buku dan nilai wajar, serta rasio pembagian laba rugi pada 1 Januari tahun 2011 adalah sebagai tabel berikut. Pertanyaannya ada 2 soal. Yang pertama yaitu siapkan neraca atau balance sheet untuk persekutuan Mortin, Oscar, dan juga Tren pada tanggal 2 Januari tahun 2011, tepat setelah penerimaan Tren dengan asumsi aset direvaluasi dan goodwill diakui. Yang kedua, siapkan neraca atau balance sheet untuk persekutuan Mortin, Oscar, dan Tren pada 2 Januari tahun 2011 setelah penerimaan Tren dengan asumsi aset tidak direvaluasi atau biasanya menggunakan metode bonus. Nah, inti pada soal ini adalah bagaimana mencatat masuknya orang baru atau Tren ke dalam bisnis yang sudah berjalan milik Mortin dan juga Oscar. Selanjutnya, diketahui di dalam soal, Tren menyetor kas senilai $95.000. Tren menginvestasikan gedung senilai $120.000. Jadi total investasinya adalah $215.000. Kemudian hak Tren itu, Tren meminta jatah 1/3. Rasio laba rugi lama, Mortin itu 50%, Oscar 50%. Kemudian di sini ada 2 pendekatan yang diminta. Yang pertama ada metode goodwill atau revaluasi, yaitu kita menganggap nilai bisnis sesungguhnya lebih tinggi daripada yang tercatat di buku. Aset lama yaitu inventories dan juga plan aset dinaikkan harganya ke harga pasar atau fair value. Selain itu, karena Tren membayar mahal yaitu $215.000 untuk 1/3 saham, kita akan menghitung apakah ada goodwill atau nama baik atau aset tak berwujud yang harus dicatat untuk partner lama. Kemudian yang kedua ada metode tanpa revaluasi atau bonus. Kita tidak menaikkan nilai aset lama, tetap memakai book value. Namun karena Tren menyetor $215.000, tapi mungkin nilai bukunya tidak segitu, selisihnya akan dianggap sebagai bonus antar partner. Bisa bonus dari partner lama ke baru atau baru ke lama. Selanjutnya kita akan menjawab bagian A, yaitu aset direvaluasi dan goodwill diakui. Yang pertama, kita harus menghitung revaluasi aset lama.
Jadi aset lama harus dinaikkan dari nilai buku atau book value ke nilai wajar fair value. Keuntungan kenaikan ini akan dibagi ke Morten dan juga Oscar 50%, 50%. Jadi kenaikan inventory 200.000 fair value-nya dikurangi dengan 50.000 book value-nya, nilainya adalah 150.000. Kemudian kenaikan plan asetnya 120.000 fair value dikurangi 100.000 book value, nilainya adalah 20.000. Jadi totalnya adalah 170.000 yang akan dialokasikan kepada Morten dan juga Oscar. Jadi Morten mendapatkan 50% dikali 170.000 dapatnya 85.000, dan juga Oscar mendapat 50% dari 170.000 yaitu 85.000. Selanjutnya kita akan menghitung goodwill. Jadi Trend itu berinvestasi senilai 215.000 untuk sepertiga kepemilikan saham ini. Ini berarti valuasi total perusahaan atau implied value menurut investasi Trend adalah sepertiga dari 645.000 yaitu 215.000. Nah, kita harus menghitung total aset bersih atau net asset setelah revaluasi aset tapi sebelum goodwill. Jadi kita harus menghitung modal si Morten, modal awal dan juga revaluasi. Jadi modal Morten itu 120.000 awal ditambah 85.000 revaluasi, totalnya adalah 205.000. Kemudian modal Oscar, awalnya ada 100.000 ditambah revaluasi 85.000, totalnya adalah 185.000. Kemudian modal Trend investasinya ada 215.000. Jadi total net asetnya adalah 605.000. Kemudian selanjutnya kita menghitung goodwill. Jadi rumus dari goodwill ini adalah implied value dikurangi dengan total net asset goodwill. Jadi implied value-nya ada 645.000. Kemudian total net asset goodwill-nya ada 605.000. Jadi goodwill-nya ada 40.000 yang dialokasikan ke partner lama. Morten 50%-nya adalah 20.000, kemudian Oscar 50%-nya juga 20.000. Nah, terakhir itu ada saldo akhir. Saldo akhir dari modal Morten, modal Oscar dan juga Trend. Yang pertama modal Morten. Morten itu modal awalnya 120.000 ditambah 85.000 revaluasi aset dan juga 20.000 dari goodwill. Jadi totalnya untuk Morten 225.000. Kemudian modal Oscar awalnya ada 100.000, kemudian revaluasi asetnya 85.000 dan goodwillnya ada 20.000, totalnya 205.000. Dan yang terakhir Trend nilai investasinya adalah 215.000, sepertiga dari 645.000. Selanjutnya, kita akan membuat Morten, Oscar, dan Trend Partnership Balance Sheet pada tanggal 2 Januari 2011. Jadi di sini ada aset dan juga liabilities capital. Untuk asetnya itu terdiri dari kas 20.000 ditambah 95.000, nilainya adalah 115.000. Akun receivable netnya 100.000, inventory fair value-nya 200.000, plan asetnya fair value-nya 120.000, building investasi Trendnya 120.000, goodwill-nya 40.000, dan total asetnya adalah 695.000. Kemudian untuk liabilitas dan kapitalnya, akun payable-nya ada 50.000, Morten kapitalnya ada 225.000, Oscar kapital ada 205.000, Trend kapital ada 215.000, dan total liabilitas dan kapitalnya adalah 695.000. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Mari kita lanjut ke soal 1 bagian B, yaitu aset tidak direvaluasi menggunakan bonus method. Yang pertama, aset lama tetap dicatat pada nilai buku atau book value. Aset baru Trend, yaitu gedung, dicatat pada nilai wajar 120.000 karena itu adalah biaya perolehannya saat ini dan tidak ada goodwill yang dicatat. Yang kedua yaitu hitung total modal persekutuan baru. Jadi modal lama book value-nya Morten 120.000 dan juga Oscar 100.000 yaitu 220.000. Kemudian investasi baru Trend yaitu kasnya 95.000 dan
Ditambah dengan gedungnya 120.000, nilainya adalah 215.000. Kemudian total investasi barunya yaitu 220.000 ditambah dengan 215.000 yaitu 435.000. Selanjutnya kita menghitung modal tren sepertiga dari modal baru. Hak trennya adalah 435.000 dikali sepertiga, nilainya adalah 145.000. Kemudian kita lanjutkan menghitung bonusnya. Investasi tren itu senilai 215.000. Kemudian kredit modal yang diterima oleh tren adalah 145.000. Karena tren membayar 215.000 tapi cuma diakui 145.000 di buku, maka selisihnya adalah bonus untuk partner lama. Jadi bonusnya adalah 215.000 dikurangi 145.000 yaitu 70.000. Jadi bonus inilah yang dibagi ke Morten dan juga Oscar senilai masing-masing 50%. Morten mendapatkan 50%-nya 35.000 dan Oscar mendapatkan 50%-nya juga 35.000. Kemudian saldo akhirnya, modal Morten yang awalnya itu adalah 120.000 ditambah bonusnya 35.000, totalnya 155.000. Kemudian modal Oscar yang awalnya 100.000 ditambah dengan bonus 35.000, totalnya 135.000 dan tren yaitu 145.000. Selanjutnya, kita akan membuat Morten, Oscar, dan Tren Partnership balance sheet pada 2 Januari 2011 yang terdiri dari aset dan liabilities juga kapital. Asetnya, cashnya ada 20.000 ditambah 95.000 yaitu 115.000, akun reserve net-nya 100.000, inventories-nya secara book value 50.000, plan asetnya book value 100.000, building investasi trennya 120.000, total asetnya 485.000. Kemudian liabilitas dan kapital, akun payable-nya ada 50.000, Morten kapitalnya ada 155.000, Oscar kapitalnya 135.000 dan tren kapitalnya 145.000. Total liabilities dan kapitalnya adalah 485.000. Sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2 terkait laporan likuidasi persekutuan dalam kasus insolvensi partner. Diketahui di soal bahwa persekutuan ACE, BEN, CIT, dan DON dibubarkan pada tanggal 5 Januari tahun 2011 dan saldo akun pada 30 Juni tahun 2011 setelah semua aset non-kas dikonversi menjadi uang tunai adalah sebagai tabel berikut. Kemudian terdapat informasi tambahan yaitu persentase yang tertera mewakili rasio pembagian laba dan rugi yang relevan. ACE itu 50%, BEN 20%, dan CIT 20%, DON 10%. Kemudian yang kedua, aset dan kewajiban pribadi pada partner pada 30 Juni tahun 2011 seperti pada tabel. Selanjutnya yang ketiga, S menyetor 200.000 ke dalam persekutuan dan kewajiban persekutuan dilunasi pada 1 Juli tahun 2011. Yang keempat, pada 15 Juli tahun 2011, CIT menyetor 100.000 ke dalam persekutuan dan DON menyetor 80.000. Tidak ada kontribusi lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh CIT maupun DON. Kemudian yang kelima, kerugian dari kebangkrutan CIT akan dibagi di antara para partner yang solvent atau mampu pada 15 Juli tahun 2011. Kemudian yang keenam, uang tunai yang tersedia didistribusikan dan pembukuan persekutuan ditutup pada 31 Juli tahun 2011. Nah, pertanyaannya yaitu siapkan laporan likuidasi untuk persekutuan ACE, BEN, CIT, dan DON pada periode 30 Juni tahun 2011 sampai 31 Juli tahun 2011. Nah, inti dari soal ini adalah persekutuan ini bangkrut. Uang tunai yang ada 200.000 itu tidak cukup untuk membayar utang 400.000. Selain itu, dua partner CIT dan DON itu memiliki saldo modal negatif, utang ke perusahaan. Nah, kita harus membuat tabel yang menunjukkan aliran uang masuk dari partner untuk menutup utang, siapa yang mampu bayar defisit modalnya dan siapa yang tidak. Nah, jika ada partner yang tidak mampu
bayar defisitnya yaitu cheat, kerugian ini harus ditanggung oleh partner lain yang masih punya saldo positif atau solvent. Mari kita lanjut ke step berikutnya, yaitu membuat tabel yang menunjukkan aliran uang masuk dari partner. Dengan cara melakukan analisis kemampuan partner atau solvabilitas, sebelum menghitung kita harus mengecek sampai ke harta pribadi mereka. Yang pertama yaitu S. S ini harta bersihnya 300.000 dan dia mampu atau solvent. Yang kedua Ben. Ben ini harta bersihnya minus 50.000. Pribadinya insolvent. Ben tidak bisa diminta untuk menyetor uang jika modalnya nanti minus. Kemudian Cheat. Cheat ini harta bersihnya 100.000, cheat defisit di modal 170.000, tapi harta pribadinya cuma sisa 100.000. Nah, dia hanya bisa bayar 100.000, sisa 70.000 adalah kerugian bagi partner lain. Kemudian Don. Don ini harta bersihnya 80.000 dan defisit di modal 80.000 dan dia bisa bayar lunas. Selanjutnya yaitu penjelasan alur penyelesaian dilengkapi dengan langkah perhitungan dan setiap perhitungannya akan langsung dimasukkan ke dalam Statement of Partnership Liquidation. Yang pertama yaitu setoran ACE. ACE itu menyetor 200.000 untuk bantu bayar utang, modal S bertambah. Nah, kita langsung masukkan ke dalam Statement of Partnership Liquidation. Jadi untuk pada tanggal 30 Juni itu terdapat saldo awal, cashnya 200.000, liabilitasnya 400.000, S kapitalnya 40.000, Ben kapitalnya 10.000, cheat kapitalnya minus 170.000, dan debt kapitalnya minus 80.000. Nah, tadi pada tanggal 1 Juli itu investasi S itu bertambah 200.000. Jadi S kapitalnya jadi 240.000, cashnya menjadi 400.000. Kemudian yang kedua, membayar hutang. Jadi cash yang 400.000 itu dipakai untuk melunasi utang 400.000. Jadi sisa cashnya 0. Jadi di sini pada tanggal 1 Juli itu dilakukan pembayaran liabilitas. Jadi cashnya minus 400, liabilitasnya juga minus 400, saldonya sama-sama 0 antara cash dan liabilitas. Kemudian yang ketiga, setoran cheat dan Don. Jadi Don bayar lunas defisitnya 80.000, modalnya jadi 0. Kemudian cheat bayar defisitnya 170.000, tapi hanya setor 100.000, sisa defisit yang cheat adalah 70.000. Kemudian kita masukkan ke sini ke dalam Statement of Partnership Liquidation-nya pada tanggal 15 Juli, yaitu setoran cheat dan Don itu cheat ada 100.000 sehingga minusnya cuma 70.000 dan Don kapital itu 80.000 sehingga saldonya jadi 0. Kemudian cashnya bertambah 180.000. Kemudian yang keempat yaitu alokasi kerugian cheat. Karena cheat tidak bisa bayar lagi, 70.000 ini akan dibagi ke partner lain berdasarkan rasio laba rugi. S-nya 50% dan Ben-nya 20%. Nah, total rasio penanggungnya 50 tambah 20 itu 70. Jadi S menanggung 50 per 70 kali 70.000 yaitu 50.000 dan Ben menanggung 20 per 70 dikali 70.000 yaitu 20.000. Kemudian kita masukkan ke Statement of Partnership Liquidation-nya pada 15 Juli, alokasi kerugian cheat 50.000 ditanggung oleh S kapital, nilainya menjadi 190.000, saldonya S dan Ben kapital menanggung 20.000. Nah, Ben ini menjadi minus 10.000. Nah, ini akan menimbulkan masalah bagi Ben. Modal Ben yang awalnya 10.000 kena beban rugi dari cheat 20.000, modal Ben jadi minus 10.000 karena Ben secara pribadi insolvent, harta pribadinya minus, dia tidak bisa setor uang untuk menutupi minus 10.000 ini. Maka defisit Ben harus ditanggung oleh satu-satunya partner yang masih kuat yaitu ACE. Kemudian minus yang 10.000 itu ditanggung oleh ACE, jadi S kapital itu nilainya sekarang adalah 180.000. Kemudian yang terakhir yaitu distribusi akhir, sisa kas dibagikan ke pemilik saldo modal positif yaitu ACE. Jadi saldo akhir pada 31 Juli yaitu semuanya menjadi 0 karena sudah didistribusi ke partner. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3 terkait kertas kerja dan jadwal pelaporan segmen.
Di soal diketahui, West Corporation itu melaporkan data konsolidasi berikut untuk tahun 20X2, di mana ada penjualan salesnya 810.000, kemudian consolidated income before tax-nya atau laba konsolidasi sebelum pajaknya 128.000, dan total asetnya adalah 1.200.000. Kemudian data yang dilaporkan untuk 4 divisi operasi West adalah sebagai berikut yang terlihat pada tabel. Kemudian di sini juga terdapat informasi tambahan di mana penjualan antar segmen itu dihargai sebesar biaya perolehan atau cost, dan semua barang tersebut selanjutnya telah dijual ke pihak yang tidak berafiliasi. Beberapa biaya produksi gabungan atau joint production cost dialokasikan ke divisi-divisi berdasarkan total penjualan. Biaya gabungan ini sebesar 45.000 pada tahun 20X2. Pusat perusahaan atau kantor pusat memiliki beban umum perusahaan sebesar 20.000 dan aset sebesar 120.000 yang tidak digunakan oleh pengambil keputusan operasional, utama dalam membuat keputusan mengenai segmen operasi. Selanjutnya, pertanyaannya, setiap butir berikut tidak berhubungan satu sama lain. Jadi soal pertama yaitu, siapkan kertas kerja pengungkapan segmen atau segmental disclosure worksheet untuk perusahaan. Yang kedua yaitu siapkan jadwal yang menunjukkan segmen mana saja yang wajib lapor atau reportable. Nah, inti dari soal ini adalah memecah laporan keuangan perusahaan menjadi bagian-bagian atau segmen agar pembaca laporan keuangan tahu kinerja masing-masing divisi. Ada dua tugas utama. Yang pertama, membuat kertas kerja atau worksheet. Tabel besar yang menggabungkan data semua divisi, harus menghitung laba atau rugi setiap divisi. Kemudian ada joint cost atau biaya gabungan sebesar 45.000 yang harus dibagi ke setiap divisi berdasarkan omset atau penjualan mereka. Dan yang terakhir, melakukan rekonsiliasi agar totalnya sama dengan data konsolidasi. Salesnya 810.000, income-nya 128.000 dan asetnya 1.200.000. Kemudian yang kedua, uji segmen atau reportable segmen. Tidak semua divisi harus dilaporkan terpisah, hanya divisi yang besar yang wajib lapor. Kita harus melakukan uji 10% pada 3 hal. Yang pertama, pendapatan atau revenue, apakah pendapatan segmen lebih besar dari 10% dari total pendapatan gabungan. Yang kedua, laba atau rugi profit loss-nya, apakah laba rugi segmen lebih kecil dari 10% dari total laba rugi absolut terbesar. Kemudian yang ketiga, aset, apakah aset segmen lebih besar dari 10% dari total aset segmen. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung alokasi biaya gabungan atau joint cost allocation, di mana joint cost-nya di sini ada 45.000 dialokasikan berdasarkan total penjualan. Di sini ada menghitung total penjualan per divisi dengan cara penjualan keluarnya atau salesnya ditambah dengan antar segmennya. Nah, ini ada pada soal. Untuk divisi A itu 280.000 ditambah 60.000, 340.000. Kemudian divisi B 130.000 ditambah 0, 130.000. Divisi C 340.000 ditambah 18.000, 358.000. Divisi D 60.000 ditambah 12.000, 72.000. Jadi total penjualan gabungannya 900.000. Kemudian yang kedua, menghitung alokasi biaya. Di sini divisi A yaitu 340 dibagi total penjualan 900 dikali 45.000, joint cost-nya yaitu 17.000. Divisi B 130 per 900 dikali 45.000, 6.500. Divisi C 358 per 900 dikali 45.000, 17.900. Divisi D 72 per 900 dikali 45.000, 3.600. Jadi total alokasi biayanya adalah 45.000. Selanjutnya, kita akan memasukkannya ke dalam segmental disclosure worksheet. Ya, untuk revenue-nya, sales outsider dan intersegment sales ini sudah diketahui di soal. Jadi total revenue-nya divisi A 340, divisi B 130, divisi C 358, divisi D 72.000, dan other elimination-nya untuk intersegment sales 90.000, consolidated total sales outsider-nya 810.000. Kemudian kita masuk ke operating expense-nya. Traceable cost-nya juga sudah diketahui di soal. Untuk yang divisi A 245, divisi B 90, divisi C 290, dan divisi D 82.000, totalnya adalah 707.000. Kemudian allocated
ngerjain cost-nya yang sudah kita hitung sebelumnya. Untuk divisi A 17.000, divisi B 6.500, divisi C 17.900, divisi D 3.600, totalnya 45.000. Nah, di soal diketahui kemudian ada intersegment cost elimination. Jadi kita eliminasi dulu yang 90.000. Untuk other elimination minus 90, consolidated totalnya minus 50.000. Kemudian general corp expense-nya diketahui di soal yaitu 20.000. Jadi consolidated totalnya ditambah 20.000, other elimination-nya ditambah 20.000. Nah, untuk total expense-nya divisi A 262.000, divisi B 96.500, divisi C 307.900, divisi D 5.600, other elimination-nya minus 70.000, consolidated totalnya 682.000. Kemudian kita menghitung operating profit atau loss-nya. Divisi A 340, revenue-nya dikurang expense-nya 262.000, hasilnya 78.000. Divisi B 130.000 dikurangi 96.500, hasilnya 33.500. Divisi C 358.000 dikurangi 307.900, hasilnya 50.100. Divisi D 72.000 dikurangi 85.600 minus 13.600. Kemudian other elimination-nya minus 50 dikurangi minus 70 minus 20.000, consolidated totalnya yaitu 810.000 dikurangi 682.000, 128.000. Nah, kemudian untuk aset, segmen aset ini juga diketahui di soal. Divisi A 400.000, divisi B itu 105.000, divisi C 500.000, divisi D 75.000, total consolidated totalnya 1.080.000. Kemudian di soal diketahui general corp asetnya itu 120.000. Jadi bertambah di consolidated totalnya 120, other elimination-nya 120. Jadi total asetnya adalah divisi A 400, divisi B 105.000, divisi C 500.000, divisi D 75.000, other elimination-nya 120.000, consolidated totalnya 1.200.000. Selanjutnya untuk schedule for reportable segment atau uji segmen. Nah, untuk menentukan segmen mana yang wajib lapor, kita melakukan uji 10%. Yang pertama, uji pendapatan atau revenue test. Ambang batas atau threshold-nya adalah 10% dari total pendapatan gabungan, termasuk intersegment. Jadi total revenue-nya sudah kita hitung 900.000. Threshold-nya 10%-nya 90.000. Jadi segmen A, B, C itu statusnya reportable, besar dari 90.000. Sedangkan segmen D itu tidak besar dari 90.000, jadi statusnya non-reportable. Untuk bagian B, uji laba atau rugi operasi operating profit loss test, ambang batasnya 10% dari jumlah absolut terbesar antara total laba, segmen untung, dan total rugi, segmen rugi. Jadi segmen yang untung yaitu divisi A, B, dan C senilai 78.000 tambah 33.500 tambah 50.100 yaitu 161.600. Segmen yang rugi yaitu divisi D 13.600. Nah, yang lebih besar adalah 161.600. Nah, thresholdnya 10% dikali 161.600 yaitu 16.160. Jadi divisi A, B, dan C itu dia reportable statusnya, absolutnya kerugiannya untung, dan dia itu profit lebih besar dari 16.160. Dan divisi D itu non reportable karena dia 13.600 itu kecil dari 16.160. Kemudian yang C itu uji aset test, ambang batasnya juga 10% dari total aset segmen. Total aset segmen tanpa aset korporat yaitu 400.000 tambah 105.000 tambah 500.000 tambah 75.000 yaitu 1.080. Jadi thresholdnya 10% dikali 1.080.000 yaitu 108.000. Nah, segmen A dan C itu statusnya reportable karena besar dari 108.000, sedangkan segmen B dan D itu non reportable karena kecil dari 108.000. Nah, untuk divisi A itu lolos semua uji, divisi B lolos uji pendapatan dan laba, divisi C lolos semua uji, divisi D tidak lolos satupun. Maka segmen yang wajib dilaporkan atau reportable segmen yaitu divisi A, divisi B, dan divisi C. Nah, kita bakalan menambah uji 75% yaitu penjualan eksternal A, B, C yaitu 280.000 ditambah 130.000 ditambah 340.000 kan totalnya 750.000, sedangkan total konsolidasinya adalah 810.000. Secara persentasenya yaitu 92%. Nah, ini sudah di atas 75%, jadi tidak perlu menambah segmen lain.
Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi yang menonton dan memenuhi kriteria penilaian puas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.